Malam Minggu, 6 Juli 2025. Hujan tipis menggantung di langit soreang. Lampu si jalak harupat menusuk kabut tipis. Puluhan ribu bobotoh berdiri. Beberapa mengatupkan tangan, beberapa menggenggam syal, menunggu keajaiban pertama musim baru. Mereka sudah hafal ritme kemenangan, 2 musim berturut-turut, 2 piala liga. Tapi kali ini nada berbeda. Persib, tim juara, memulai perjalanan Piala Presiden sebagai tuan rumah dan justru jatuh di langkah pertama. 2 gol Port FC mengiris malam seperti pisau tipis. 1 di detik-detik babak pertama berakhir, 1 lagi dari titik putih. Skor 0-2 di papan LED, bagaikan meteor menghantam kepercayaan diri. Namun, anehnya, di sisi lapangan, pelatih Bojan Hodak hanya tersenyum lirih, mencatat sesuatu pada clipboard. Kekalahan katanya adalah guru pertama. Karena revolusi besar terkadang lahir dari luka kecil yang membakar. Dan inilah kisah satu luka yang bisa menjadi alasan untuk bangkit lebih tinggi. Malam kalah yang menyalakan api. Kick-off dimulai dengan gemuruh gendang, flare biru di tribun utara, dan suara komentator bergetar menyebut juara bertahan Liga 1. Namun Port FC datang tanpa rasa gentar. Mereka menutup ruang, meredam kreativitas Marsilio, dan menekan fullback muda Persib hingga kewalahan. Menit 45+2, detik sebelum jeda, Bordin Fala melepaskan tembakan setengah voli. Bola menembus tangan Adam Sibek dan jala bergoyang. Tribun Timur terdiam. Saat babak kedua berjalan, Persib mencoba bangkit, tapi kecepatan Fitiwat dan agresivitas Perez mengunci lini tengah. Menit 67, penalti untuk Port. Peradol menendang tenang 0-2. Peluit akhir terdengar, beberapa penonton menunduk. Tapi di ruang jumpa pers, Bojan berkata pelan, "Saya cukup senang. 5 kali latihan dan anak-anak sudah menunjukkan nyawa." Wartawan terdiam. Apakah pelatih ini benar-benar merasa cukup? Matematika di atas hasil negatif. Esok paginya, meja redaksi Koran Bandung dipenuhi kalkulator dan tabel klasemen mini. Grup B hanya berisi 3 tim, Port FC, Dewa United, dan Persib. Sistemnya sederhana. Peringkat pertama lolos ke final, peringkat kedua berebut tempat ketiga. Port sudah mengantongi 3 poin, Persib 0, Dewa belum bermain. Artinya laga Selasa 8 Juli melawan Dewa United bukan sekadar wajib menang, tetapi wajib menang telak. Karena jika Dewa mengalahkan Port di laga pamungkas, 3 tim bisa berakhir sama-sama mengantongi 3 poin, lalu selisih gol jadi hakim terakhir. Di papan taktik ruang rapat, analis Persib menggambar skenario. Menang minimal 2 gol atas Dewa, lalu berharap Port tergelincir. Hitungan ini menyusup ke setiap obrolan, di warung kopi dekat stadion, di grup WhatsApp Bobotoh, hingga di ruang ganti pemain. Hodak and dilema adaptasi. 2 hari setelah kekalahan, Persib berlatih tertutup. Bojan menegaskan, Piala Presiden bukan tentang trofi, melainkan laboratorium. Tapi ia tak memungkiri, tuntutan menang besar hadir seperti bayangan. Pressure? Tidak, katanya, meski semua tahu, tekanan itu nyata. Saya akan membagi skuad jadi 2, semua dapat menit bermain. Kita butuh chemistry, bukan hanya starting 11. Ia memutar ulang video laga Port. Gol pertama, kesalahan posisi bek muda, kurang pengalaman. Gol kedua, pelanggaran panik di kotak penalti. Bojan menuliskan 1 kata besar di papan,
experience. Sadil, cetak gol atau rehab room? Salah satu harapan terbesar Persib di sayap, Sadil Ramdhani. Penampilan 45 menit melawan Port menunjukkan kilasan dribel tajam, tetapi kebugarannya belum 100%. Di menit 40, ia merasakan nyeri. Setelah pertandingan, Bojan berkata jujur, dia sangat berbahaya, tapi belum bugar. Senin pagi, Sadil menjalani MRI ringan. Dokter tim menyebut cedera otot minor. Prognosis 5-7 hari pemulihan. Artinya peluang tampil lawan Dewa tipis. Sadil menatap lapangan dari pinggir, sepatu belum terpakai. Ia berbisik pada fisioterapis, kalau tim butuh, saya pasang injeksi dan main. Tapi tim medis menahan. Tembok yang dirajut Mario Djordjic. Di sudut lapangan latihan, pelatih kiper Mario Djordjic memimpin sesi khusus. Adam Sibek, Teja, Fitrah, dan Rakha berdiri membentuk formasi segi empat. Mario melempar bola tinggi tanpa aba-aba. Adam melompat menepis, Fitrah mengejar bola liar, Rakha menyapu. Djordjic berseru, kita kalah 2 gol, tapi itu masa lalu. Sekarang kita bentuk masa depan. Pengalamannya di Dinamo Zagreb membuatnya terbiasa membangun kiper muda. Kepada media ia berkata, setiap kiper beda. Saya harus cari sumber masalah lalu perbaiki. Saya tidak ragu, kualitas mereka bagus. Hari H sama dengan ruang ganti, lampu redup. Malam sebelum laga Dewa United, ruang ganti Persib gelap, hanya lampu sorot di tengah meja membentuk lingkaran. Kapten Mark Klok berdiri memegang ban lengan. Di sebelahnya, Mat Ricardi baru duduk, masih jet lag tapi tekadnya tegas. Klok berbicara dalam bahasa campuran Indonesia-Inggris. Kita pernah juara 2 musim, tapi ingat hari esok menentukan reputasi kita. Kalah 1 kali tak masalah, kalah 2 kali, itu pilihan. Bojan masuk meletakkan clipboard. Di papan, formasi 4-3-3. Nama-nama muda seperti Ferdiansyah hilang, dipinjamkan ke Padang untuk jam terbang. Wajah baru lain, William Marsilio, ditaruh di posisi gelandang serang. Di sayap kiri, nama Febri Haryadi menggantikan Sadil. Kemenangan ini bukan akhir cerita, tapi babak baru. Kekalahan pertama menyalakan api, kemenangan kedua menjaga asa. Dan turnamen pramusim ini hanya prolog untuk Liga 1 dan AFC 2, medan sesungguhnya. Jika kamu merinding melihat Persib bangkit dari luka, tekan like sekarang juga. Jika kamu percaya Maung Bandung akan melangkah ke final dan seterusnya mengaum di Asia, subscribe dan aktifkan lonceng. Dan bagikan video ini ke setiap bobotoh agar gema kemenangan ini melintasi stadion, layar, dan hati. Perjalanan baru dimulai dan Persib memilih bangkit, bukan menyerah.